Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indramayanti dari kelas A angkatan 24 dengan NIM 24050766036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sastra angkatan 60-an dan 70-an. Pada sastra angkatan 60-an, pada periode ini penuh dengan pergolakan dan pertentangan para sastrawan yang mewakili kepentingan dan golongannya sendiri. Adanya polemik antara sastrawan lekra atau lembaga kebudayaan rakyat yang mengusung nilai realisme sosial dengan sastrawan Manikebu atau manifest kebudayaan yang mengusung nilai humanisme universal, diakibatkan adanya ideologi yang tajam, nasionalisme, agama, serta komunisme pada masa pemerintahan Pak Soekarno yang merasuk pada diri sastrawan bahkan dalam karya sastra yang dihasilkan. Konflik antara lekra dan Manikebu masih berlanjut meskipun lekra telah dibubarkan karena pelarangan ajaran komunisme oleh Pak Soeharto. Konflik ini terbukti dari polemik Ramson Masaksai Award yang diterima oleh Pramudia Anantatur pada tahun 1995. Polemik ini dimulai dari penolakan 26 sastrawan dan budayawan yang dipimpin oleh Taufik Ismail terhadap penganugerahan hadiah tersebut kepada Pramudia Anantatur. Konflik ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara lekra dan Manikebu masih belum terselesaikan yang membuat kebudayaan Indonesia menjadi tidak sehat dan tidak produktif. Oleh karena itu, pentingnya menghargai perbedaan dan menerima keragaman pandangan dalam masyarakat. Manifestasi kebudayaan. Perubahan pemerintahan Indonesia dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin pada tahun 60-an tidak membawa perbaikan kondisi politik. Manipol atau manifesto politik yang dikeluarkan oleh pemerintah memperkuat pengaruh PKI, Partai Komunis Indonesia, dan organisasi-organisasi yang berada di bawahnya, seperti Lekra. Lekra yang dipimpin oleh Pramudia Anantatur menjadi sangat agresif terhadap lawan-lawan politiknya. Mereka menyerang pengarang yang memiliki pandangan berbeda seperti Estakdir Alis Jabana, Hamka, dan Muhtar Lubia. Serangan ini tidak hanya dilakukan melalui polemik di media, tetapi juga melalui kampanye yang menghabisi penerbit independen yang dianggap berseberangan. Banyak pengarang yang akhirnya menggabungkan diri dengan Lekra agar selamat, sementara yang lain tetap konsisten menolak komunisme dan bergabung dengan organisasi kebudayaan lainnya. Sebagai reaksi terhadap teror Lekra, beberapa pengarang menghidupkan kembali majalah kisah dengan nama baru, Sastra, pada masa 1961 dan mendeklarasikan Manifest Kebudayaan pada 1963 sebagai kritik terhadap Lekra. Meskipun mendapat dukungan dari berbagai kota, Manifest Kebudayaan diserang oleh Lekra yang menyebutnya Manikebu dengan konotasi negatif. Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia atau KKPI tetap berlangsung pada 1964 dan menghasilkan PKPI, namun tetap diteror oleh Lekra. Soekarno yang dipengaruhi Lekra melarang Manifest Kebudayaan pada 8 Mei 1964. Pendukungnya meminta maaf, tetapi banyak pengarang dihukum dan bukunya dilarang. Selanjutnya majalah Horizon dan Heboh Sastra. Pada tahun 1966, majalah Sastra Horizon terbit yang menjadikan kekuatan baru dalam kesustraan Indonesia. Majalah ini dipimpin oleh Muhtar Lubis dan H.B. Jassin dan menjadi wadah bagi kreativitas para seniman dan sastrawan. Namun, pada tahun 1968 terjadi kontroversi pada cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin yang diterbitkan dalam majalah sastra. Cerpen tersebut dianggap menghina Tuhan dan merusak akidah umat Islam sehingga menimbulkan protes dari masyarakat Islam di Sumatera Utara. H.B. Jassin yang menjabat sebagai redaktur majalah sastra dipenjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun karena dianggap bertanggung jawab atas penerbitan cerpen tersebut. Peristiwa ini dikenal sebagai heboh sastra dan menjadi kontroversi besar dalam dunia sastra Indonesia. Baik, kita lanjut ke sastra angkatan 70-an yang dimulai dengan kesusastraan Indonesia yang matang.
Periode ini ditandai pematangan kesusastraan Indonesia dengan munculnya bentuk-bentuk sastra yang inovatif dan bebas dari konvensi. Menurut Sapardi Djoko Damono dan Aji Prosidi, kebebasan pengarang untuk berekspresi dan melakukan eksperimen tanpa batas menjadi ciri khas kesusastraan Indonesia pada masa ini. Munculnya sastra eksperimentasi dan puisi beling, juga dikenal sebagai puisi lugu atau puisi pop, menjadi fenomena yang menarik. Selanjutnya ada sastra eksperimen. Nah, puisi beling merupakan bentuk eksperimentasi karya sastra di Indonesia yang muncul pada tahun 70-an. Masa beling sendiri berasal dari ruangan puisi dalam majalah Aktuil terbitan Bandung. Puisi beling didirikan oleh sikap nakal dan pemberontakan terhadap kemapanan, terutama terhadap penyair-penyair senior dan majalah Horizon. Remi Silado atau Jopi Tembayong merupakan penganjur utama puisi beling. Ia adalah seorang pengarang, wartawan, dan dosen yang memiliki latar belakang yang luas. Remi Silado terkenal dengan sikap beraninya menghadapi pandangan umum dan karya-karyanya yang unik dan istimewa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sastra angkatan 1960-an dan 1970-an. Yang pertama ada manifest kebudayaan, mengusung konsep humanisme universal dan kebebasan dalam berkarya, menolak campur tangan politik dalam dunia sastra, menekankan pada nilai-nilai estetika dan keindahan dalam karya sastra. Lalu ada Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat, berorientasi pada realisme sosial, yaitu karya sastra harus mencerminkan kondisi sosial masyarakat dan berpihak kepada rakyat kecil, mendukung gagasan bahwa sastra harus menjadi alat perjuangan politik dan mendukung revolusi. Banyak sastrawan Lekra yang kemudian mengalami represi setelah peristiwa 0G30S PKI. Lalu karakteristik khas sastra angkatan 1960, yang pertama ada tema-tema utama, perjuangan kemanusiaan dan hak asasi manusia, kritik sosial terhadap ketidakadilan dan kekuasaan, keinginan untuk menemukan identitas bangsa pasca kemerdekaan, eksplorasi kehidupan batin, dan eksistensialisme. Lalu ada yang kedua, gaya penulisan. Puisi cenderung lebih ekspresif, simbolik, dan penuh kritik sosial. Cerpen dan novel menggunakan gaya realisme yang kuat dengan tokoh-tokoh yang mengalami konflik batin maupun konflik sosial. Banyak karya yang menggunakan sudut pandang penceritaan yang lebih bebas dan eksperimental. Lalu selanjutnya karakteristik khas sastra angkatan 1970. Yang pertama, perubahan dalam puisi. Muncul puisi mantra yang mengedepankan bunyi dan irama seperti yang dikembangkan oleh Sutarji Galsumbahri dalam karyanya Oh Amuk Kapak. Muncul puisi lagu. Puisi lugu yaitu puisi yang sederhana dan lebih dekat dengan bahasa sehari-hari. Puisi semakin bebas dan dalam bentuk dengan banyak penyair dan yang bereksperimen dalam struktur dan diksi. Lalu yang kedua, eksperimentasi dalam prosa. Novel dan cerpen semakin beragam dalam tema dan teknik penceritaan. Banyak karya yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, terutama di perdesaan dan daerah. Tokoh dalam novel seringkali menghadapi dilema moral dan sosial. Gaya realisme masih bertahan tetapi dengan pendekatan yang lebih bervariasi. Lalu juga yang ketiga munculnya sastra populer. Sastra populer mulai berkembang dan mendapatkan tempat di masyarakat. Karya sastra tidak hanya hadir dalam bentuk buku, tetapi juga muncul dalam bentuk cerita bersambung di media massa. Banyak novel yang mengangkat kisah cinta, kehidupan kota, dan persoalan sosial yang lebih ringan. Sastra Indonesia pada angkatan 1960-an dan 1970-an memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Angkatan 60-an didominasi oleh pertarungan ideologi antara humanisme universal dan realisme sosial, sedangkan angkatan 70-an lebih eksperimental dan terbuka terhadap berbagai bentuk baru dalam sastra. Sastra 70-an juga ditandai dengan berkembangnya sastra populer yang lebih ringan dan mudah dipahami masyarakat luas. Kedua periode ini memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sastra Indonesia.